Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabran, SKM MPH, merupakan salah satu dosen di program studi Manajemen Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini yang saya masuk adalah Praktik Klinik, Rekamedik, dan Manajemen Informasi Kesehatan Rumah Sakit. Mata kuliah ini biasanya diselenggarakan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS, di mana seluruh bobot tersebut disisihkan untuk praktikum. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah melibatkan mahasiswa dalam praktek langsung penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis di rumah sakit. Mahasiswa akan terjun langsung ke rumah sakit selama 2 hari setelah proses penyampaian materi selama 14 pertemuan di kampus. Mahasiswa akan mengamati secara langsung proses penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit yang dituju. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu mengimplementasikan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis dengan tepat dan cermat. Kemudian, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep rekam medis, prinsip struktur isi rekam medis dengan manual dan elektronik secara bertanggung jawab sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep umum tentang jenis formulir, standar informasi, prosedur evaluasi isi rekam medis, dan desain formulir secara mandiri dengan menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, materi pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan selama 14 pertemuan. Adapun materi yang akan dibahas pada setiap pertemuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup pelaksanaan praktek klinik rekam medik dan manajemen informasi kesehatan rumah sakit. Kemudian yang kedua, proses pengelolaan rekam medik terkait dengan coding, indexing, analisis, dan assembling. Kemudian yang ketiga, sistem penyampaian dan penjejaran dokumen rekam medis. Kemudian yang keempat, retensi dan pemusnahan serta pengendalian dokumen rekam medis. Kemudian yang kelima adalah prosedur penerimaan pasien, alur berkas rekam medis rawat jalan, rawat inap maupun IGD. Kemudian yang keenam adalah standar prosedur operasional rekam medis. Kemudian yang ketujuh, jenis-jenis formulir, alur dan prosedur pengumpulan data. Kedelapan, pengelolaan, analisis serta memahami pengkajian dan analisis data statistik rumah sakit. Kemudian yang ke-9, jenis aplikasi penyelenggaraan rekam medis. Dan yang ke-10, aplikasi INA CBJS dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan yang ke-11, sistem pendaftaran dengan metode flowchart system, DFD, data flow diagram, dan ERD, entity relationship diagram. Kemudian yang ke-12 adalah analisis laporan rekam medis secara elektronik. Dan yang ke-13 adalah desain database sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan yang terakhir 14 adalah evaluasi sistem informasi manajemen. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan ini yaitu, sebagai dosen pengampu, sebelum melaksanakan praktek langsung di rumah sakit, kami memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada mahasiswa tentang materi sesuai dengan RPS, Rencana Pembelajaran Semester, dan BKPM, yaitu buku kerja praktek mahasiswa yang telah kami susun. Pada saat penyampaian materi, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi agar mereka lebih memahami materi yang kami sampaikan. Setelah selesai membahas satu topik materi, mahasiswa langsung praktek di laboratorium mini hospital jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember ini. Nah, salah satu referensi yang bisa digunakan mahasiswa adalah buku Praktek Klinik Rekam Medis atau pengantar awal turun 8 yang saya susun. Berikut bukunya. Kemudian, sistem penilaian mata kuliah. Memberikan tugas terstruktur dengan indikator penilaian ketepatan dalam mempraktikkan sesuai topik pertemuan dengan kategori sebagai berikut.
Yang pertama, baik jika nilainya lebih besar dari 76, kemudian cukup jika nilainya 51 sampai 75, kemudian kurang jika nilainya 26 sampai 50, dan sangat kurang jika nilainya lebih kecil 25. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajarannya di kelas yang saya lakukan. Berikut cuplikannya. Sudah hadir semua? Sudah. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Selesai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Hari ini kita sudah memasuki minggu keempat, teman-teman ya. Dari mata kuliah praktek kerja rekam medis atau biasa disebut dengan PKRM. Teman-teman, ini semester 2. Oke, semester 2. Nah, kita di semester 2 ini ada namanya mata kuliah PKRM dan full praktikum. Tapi sebelum kita praktikum, kita harus memahami dulu teori yang kita mau laksanakan nanti di lapangan seperti apa. Nah, topik yang saya akan bawakan nanti ini atau teori yang akan nanti saya sampaikan ke teman-teman pada hari ini yaitu terkait dengan jenis, alur, dan prosedur sistem rekam medis. Oke, sebelumnya teman-teman sudah pelajari rekam medis itu seperti apa? Oke. Nah, kita lanjutkan. Sistem rekam medis. Sistem dalam penyelenggaraan rekam medis ada dua yang kita bahas hari ini, teman-teman, yaitu jenis formulir rekam medis dan prosedur penerimaan pasien di rawat jalan maupun di rawat inap dan IGD. Oke, ada 3 nanti yang kita akan bahas, teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, jenis formulir rekam medis. Nah, di antara teman-teman ada yang bisa memberikan contoh jenis-jenis formulir rekam medis? Oke, 1 orang, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin dari sini dulu, Noval. Rawat jalan. Rawat jalan. Inap. Oke, rawat jalan, rawat inap. Siapa namanya? Vicky. Oke, Vicky. Formulir penerimaan pegawai. Formulir penerimaan pegawai. Oke, kita tampung semua dulu. Siapa namanya? Husnul. Formulir gawat darurat. Oke. Assemblin. Filin dan Kodin. Oke. Nah, ada satu agak aneh. Formulir penerimaan pegawai. Menurut teman-teman benar nggak? Oke, memang termasuk formulir, tapi tidak masuk di formulir rekam medis. Oke, seperti itu teman-teman. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini sudah tertuan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ini. Kita rincikan jenis formulir apa yang ada di rawat jalan, rawat inap, IGD, assemblin, filin, coding, dan indexing sampai dengan reporting. Oke. Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu manfaat. Apa sih manfaat formulir rekam medis itu? Nah, ini teman-teman. Yang pertama adalah sebagai alat penting untuk menjalankan organisasi rumah sakit. Itulah salah satu manfaat dari formulir. Kemudian yang kedua, untuk merekam data transaksi sebagai bukti proses pelayanan kepada pasien. Ada bukti. Sewaktu-waktu kita meminta bukti pelayanan kita, maka ada di rekam medisnya rumah sakit. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menjalankan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Ketika kita hanya ngomong, itu kemungkinan ketika ngomong besok lagi, itu bisa berbeda atau berubah. Tapi ketika kita menulis, tulisan itu pun masih ada, pastinya akan tetap sama. Itulah teman-teman, makanya kenapa kita harus membuat formulir. Kemudian yang keempat, sebagai bukti bahwa transaksi pelayanan telah dilaksanakan. Ada bukti rumah sakit bahwa pasien tersebut sudah dilayani. Itulah gunanya kita membuat formulir. Oke. Kemudian kita lanjutkan, sebagai alat komunikasi, yaitu menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam unit kerja yang sama atau ke unit kerja lain. Jadi kita bisa menyampaikan ke unit kerja ke keuangan, ke administrasi, atau ke IGD, atau ke rawat inap, bahwa pelayanan ini sudah dilaksanakan.
Seperti itu, teman-teman. Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan lagi. Unit rawat jalan. Inilah jenis-jenis formulir. Yang pertama adalah kartu identitas berobat. Teman-teman sudah punya semua kartu identitas berobat? Oke, seperti apa itu? Seperti KTP, benar, seperti KTP. Kemudian ada kartu indeks utama pasien. Ini biasanya ada di rumah sakit. Kemudian tracer tahu? Oke, nanti kita lihat contohnya nanti ketika kita praktikum. Kita menjelaskan dulu sedikit teorinya. Dokumen rekam medis rawat jalan jelas teman-teman pasti tahu ya. Oke. Kemudian admission note, ada surat pengantar rujukan, kemudian ada surat pengantar pemeriksaan penunjang, surat keterangan, resep dan info consent. Inilah formulir yang ada di rawat jalan secara umum dan masih ada formulir-formulir lainnya. Oke. Kita lanjutkan. Unit rawat inap sama teman-teman, kurang lebih sama isinya. Jenis formulirnya, silakan teman-teman baca sendiri. Nanti saya akan kasih materinya, silakan dipelajari. Oke. Kemudian kita lanjutkan unit gawat darurat, sama juga. Ada dokumen rekam medisnya, ada admission note-nya, ada info consent, ada sensus harian gawat darurat. Rawat jalan pun tadi ada namanya sensus harian rawat jalan, begitupun rawat inap. Jadi semuanya itu masing-masing ada sensus hariannya. Silakan teman-teman nanti dibaca sendiri karena materinya banyak banget. Contoh formulirnya. Kita lanjutkan ke assembly. Di bagian assembly pun ada juga contoh formulir. Nah, contohnya itu adalah kartu kendali untuk mengendalikan rekam medis yang belum lengkap. Kita membuat formulir untuk menulis berkas rekam medis yang tidak lengkap untuk dikembalikan ke dokter atau penanggung jawab yang mengisi rekam medis tersebut. Itulah gunanya ada kartu di assembly. Kemudian kita lanjutkan. Formulir-formulir rekam medis sebagai persediaan untuk keperluan unit pengguna rekam medis. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Filing. Nah, di bagian filing ini ada namanya tracer. Apa sih gunanya tracer? Ada yang bisa memberikan penjelasan gunanya tracer? Oke, Husnul? Menunjukkan kalau misalnya berkas rekam medisnya keluar atau sedang dikembalikan ke penanggung jawab untuk diisi kembali atau ada peminjaman ke poli. Oke, benar. Untuk menunjukkan bahwa berkas rekam medis tersebut keluar dari tempatnya. Oke, kita bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Bagian coding, mungkin teman-teman tidak pastinya paham ini karena teman-teman perekam medis pasti tahu apakah itu indeks penyakit, indeks dokter, indeks operasi dan indeks kematian. Ketika kita melakukan ini, kita melihat buku apa? Buku ICD-10 sama ICD-9. Itulah di situ ada indeks-indeks penyakit. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah formulir analisis dan reporting. Biasanya tertuang di juknis SIRS rumah sakit, petunjuk teknis sistem informasi rumah sakit. Di sini di dalam buku ini teman-teman nanti silakan download sendiri bukunya, sudah tertera di web. Itu nanti tertera di situ jenis-jenis formulir mulai dari data umum rumah sakit sampai ke data khusus. Ada pelaporan-pelaporan yang harus dilaporkan pelayanan kesehatan ke dinas kesehatan maupun ke Kementerian Kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur penerimaan pasien. Kita nanti akan lihat bagaimana sih prosedurnya pasien rawat jalan, rawat inap maupun IGD. Yang pertama adalah alur penerimaan pasien rawat jalan. Yang pertama, pasien itu datang sendiri ataukah pasien itu mendapat rujukan dari pasienkes lainnya? Ataukah pasien tersebut mendapat rujukan dari dokter praktek sehingga datang ke pelayanan kesehatan yang dituju? Ini di tempat penerimaan pasien rawat jalan. Kemudian pasien ini ditanyakan apakah pernah berobat di tempat pelayanan yang dituju atau belum. Misalnya datang ke rumah sakit A, akan ditanyakan apakah pernah berobat atau tidak. Jika tidak, kenapa kalau tidak? Itu termasuk pasien baru. Maka kalau pasien baru kita harus buatkan rekam medis. Nah, ketika itu tidak pernah berobat, maka kita buatkan berkas rekam medis dan mendapatkan nomor rekam medis. Kemudian jika ya, maka dia akan diarahkan ke poliklinik yang dituju. Oke.
Nah, ketika sudah sampai di poliklinik di sini, akan diperiksa lagi. Ada 3 tindakan. Ketika pasiennya itu tidak bisa ditangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit lain. Ataukah pasien itu harus mengalami rawat inap? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ataukah pasien itu kita perlu berobat ulang? Nah, kita lihat, jika perlu berobat ulang, jika tidak perlu berobat ulang, artinya pasien tersebut pulang. Itu alurnya seperti itu, teman-teman. Ini alurnya. Jika ya, maka dia akan datang lagi ke poliklinik untuk melakukan pendaftaran. Nah, kita kembali lagi. Jika dirawat, maka akan masuk ke rawat inap untuk didaftarkan lagi di bagian rawat inap. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Oke, siapa namanya? Najwa. Oke. Bagaimana jika apabila ada pasien lama datang tetapi tidak membawa kartu berobat? Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jika ada pasien lama datang tidak membawa kartu berobat, ada yang bisa menjawab? Gimana kira-kira? Oke, saya jelaskan, teman-teman. Ketika ada pasien datang tidak membawa kartu berobat yang sudah dibuatkan rumah sakit, maka kita harus menunjukkan identitas lainnya. Seperti apa? KTP. Kalau tidak ada KTP-nya apa? SIM. Kalau dua-duanya tidak ada apa? KK. Oke, seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Prosedur penerimaan pasien rawat inap. Kurang lebih sama, teman-teman. Pasien datang mendaftar di tempat pendaftaran rawat inap. Nah, jika pasien itu tidak pernah berobat, maka akan dibuatkan lagi rekam medis baru. Tapi jika sudah, maka akan dibawa ke ruang rawat inap. Di ruang rawat inap ini ada 4 tindakan. Yang pertama, jika memang pasien itu terlalu parah, maka dirujuk ke rumah sakit lain. Kemudian yang kedua, jika perlu berobat ulang, maka akan melakukan pendaftaran di kemudian hari. Namun jika tidak, akan selesai, pasien itu pulang. Kemudian rawat inap ini bisa juga dibawa ke poliklinik untuk melakukan pemeriksaan ulang, ataukah lanjutkan untuk rawat inap selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, alurnya. Nanti kita praktekkan biar lebih jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, prosedur penerimaan pasien gawat darurat kurang lebih seperti ini, teman-teman. Gambarnya ada pasiennya datang, kemudian langsung dibawa ke ruang IGD untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan. Jika pasien tersebut terlalu parah, kemudian kita tahu diagnosanya, maka kita harus melakukan tindakan medis. Kemudian setelah melakukan tindakan medis, baru kita mengurus administrasinya. Nah, ketika kita melihat pasien itu perlu melakukan rawat jalan, maka kita buat surat rujukan untuk rawat jalan. Ataukah pasien itu bisa pulang atau sudah selesai, seperti itu, teman-teman. Nah, dari IGD ini ada pertanyaan nggak? Oke, satu orang. Siapa namanya? Dinda. Oke, Dinda. Izin bertanya, Bapak, bagaimana jika terdapat pasien yang datang tanpa ditemani keluarga, sedangkan pasien keadaan lemah dan tidak bisa diajak untuk berkomunikasi untuk keperluan administrasi? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Saya coba menyingkatkan pertanyaannya. Ada pasien datang, misalnya kecelakaan dan tidak bisa ngomong. Apa yang harus dilakukan untuk hal administrasinya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Bingung? Ya, mungkin teman-teman bingung karena belum pernah lihat secara langsung. Nanti kita praktekkan. Jadi seperti ini, teman-teman. Jika ada pasien datang, pasien itu dalam keadaan darurat dan tidak bisa ngomong dan tidak ada keluarga satupun yang menemani, apa yang harus dilakukan terkait dengan administrasinya? Hal pertama yang harus dilakukan di rumah sakit itu adalah melakukan tindakan terhadap pasien tersebut. Nanti ketika pasiennya sadar, baru kita minta keterangan. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, alurnya. Kita tidak membiarkan orang yang koma ini atau tidak bisa ngomong ini tanpa harus kita, maksudnya kita langsung meminta berkasnya terlebih dahulu. Tidak, kita harus memberikan pelayanan terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman, alur pelayanan di rumah sakit. Oke, cukup sekian materinya hari ini, teman-teman. Habis ini kita langsung praktekkan. Oke, sudah jelas semua? Oke, terima kasih, teman-teman, partisipasinya. Saya tutup dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Oke, hari ini kita coba mempraktikkan pasien datang di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Oke, mari kita coba praktikkan. Nomor antrian 69. Mohon untuk duduk terlebih dahulu. Selamat pagi, dengan saya Sulul Balinda dari Rumah Sakit Akademik Kolije. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini Mbak, anak saya tuh udah seminggu sakit mata, matanya tuh merah, berair. Terus kalau selanjutnya cek sama dia. Apakah sebelumnya Ibu pernah berobat ke sini? Iya, pernah sama saya ke sini. Jadi Ibu udah pernah punya KIB dari rumah sakit ini? Ada. Boleh saya pinjam terlebih dahulu? Mohon ditunggu sebentar ya Ibu, ada saya proses terlebih dahulu. Jadi, Ibu dengan keluhan sakit mata anaknya sudah sekitar seminggu. Jadi, poli yang akan Ibu tuju adalah poli mata. Benar Ibu? Iya benar. Poli mata sebelah mana ya Mbak? Ibu lurus saja, nanti Ibu ketemu kantin lalu belok kanan, di sana ada poli mata. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Ya, kartu berobatnya saya kembalikan lagi. Jangan lupa dibawa lagi ya Ibu ketika kembali ke sini. Semoga cepat sembuh. Selamat menuju ke poli. Terima kasih ya Mbak. Oke, saatnya kita coba praktekkan melihat langsung contoh-contoh formulir pendaftaran rawat jalan. Nah, coba ambil salah satu contoh formulir pendaftaran rawat jalan. Formulir rawat jalan. Oke. Ini Pak. Oke, ini apa ini? Ini Formulir pendaftaran. Oke, benar. Oke, ini salah satu. Nah, apalagi di formulir yang ada di rawat jalan tadi dijelaskan? Ada Berkas rekam medis. Oke, berkas rekam medis. Oke. Di dalam berkas rekam medis juga banyak yang harus diisi. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat bagian retensi, ada bagian retensinya. Ini bagian filing di sini bisa kita lihat, dan kita bisa juga nanti melihat di belakang. Mungkin bisa lihat saya ini adalah berkas rekam medis yang disimpan di roll OPEC. Ini beberapa berkasnya, ada beberapa roll OPEC-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Inilah tempat praktek sementara mahasiswa. Nanti setelah ini kita akan nanti langsung terjun langsung ke rumah sakit, melihat langsung seperti apa sih aplikasi rekam medis di rumah sakit itu dilaksanakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa Oke, Pak. terima kasih. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah ini dan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.